Kira-kira hewan itu suka makan teman sendiri nggak ya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Ramatudaya dan kita akan membahas tentang ekosistem serta rantai makanan pada makhluk hidup. Yuk! Perlu kita ketahui, makhluk hidup menjalani hidupnya dengan saling ketergantungan dalam suatu wilayah yang akan membentuk kelompok yang disebut dengan komunitas. Ada komunitas, ada juga yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem sendiri adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni ekosistem alam, contohnya sawah, laut, dan padang pasir, serta ekosistem buatan, yakni kebun, kolam, dan kebun binatang. Dalam ekosistem itu, makhluk hidup melakukan proses makan dan dimakan. Inilah awal mula rantai makanan terbentuk, yakni terjadinya perpindahan energi makanan dari makhluk hidup yang berperan sebagai produsen ke konsumen dan berakhir di dekomposer. Dalam sebuah rantai makanan di suatu ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan juga air atau disebut fotosintesis. Kemudian, tanaman akan dimakan oleh hewan herbivora, sehingga hewan herbivora berkedudukan sebagai konsumen tingkat 1 dalam sebuah rantai makanan. Kemudian ada hewan karnivora yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2 dengan memakan hewan herbivora. Hewan karnivora ini juga bisa dimakan lagi oleh hewan karnivora lainnya dan menjadi konsumen tingkat 3. Kemudian ada hewan pengurai yang menjadi konsumen puncak pada suatu rantai makanan. Contohnya adalah bakteri yang akan menguraikan bangkai makhluk hidup menjadi zat-zat anorganik. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis rantai makanan. Yang pertama adalah rantai makanan perumput. Rumput akan berperan sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga. Dan ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat. Selanjutnya jika elang mati, maka bangkainya akan diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya adalah rantai makanan detritus. Rantai makanan yang satu ini tidak dimulai dari suatu tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivor. Detritivor sendiri adalah organisme heterotrof yang mendapatkan energi dengan cara memakan sisa-sisa dari makhluk hidup. Contoh rantai makanan detritus sendiri adalah sisa daun yang dimakan oleh kutu kayu kemudian dimangsa oleh burung. Rantai makanan yang ketiga adalah rantai makanan parasit. Parasit sendiri adalah organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lain atau inang. Ciri khas di perantai makanan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Sebagai contohnya, darah kerbau diambil oleh kutu, kemudian kutu dimakan oleh burung jalak, dan burung jalak akan dimakan oleh elang. Nah, itu tadi penjelasan tentang ekosistem dan rantai makanan pada makhluk hidup. Semoga membantu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.